pergi haji bagi orang yang mampu. Pergi haji nih, orang kalau pergi haji itu hartanya bakalan diganti sama Allah berlipat-lipat ganda. Antum misalkan pergi haji nih, jangan takut miskin, bakalan diganti sama Allah Ta'ala. Sudah banyak udah kisah-kisahnya ya, pengalaman-pengalaman dari seseorang tuh, termasuk berkurban ya, pergi haji berkurban tuh, bakalan diganti sama Allah Ta'ala. Pokoknya antum pulang haji nih ada aja dah kemudahannya banyak. Tiba-tiba antum punya tanah 2 hektar kali ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba antum punya mobil, punya toko. Intinya pergi haji ini bisa membukakan rezeki ya. Rezeki kita jadi lebih luas karena sebab kita pergi haji. Makanya kan jam berputar kan ke kanan ya, detiknya ke kanan, tak 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 tak. Tapi kalau tawaf sebaliknya. Nah itu kata para ulama ibarat kata menghapus semua dosa-dosa kita itu yang telah masa lalu. Yang udah lalu itu dosa-dosa kita dihapus dengan sebab tawaf. Dan letak Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Itu kalau misalkan antum punya alat yang canggih kali ya, itu tepat di atas Ka'bah, di atasnya itu Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Kalau nggak salah di langit keempat apa? Ya para malaikat ini cemburu melihat manusia. Manusia ini tawaf pahalanya gede banget nih. Akhirnya minta mereka para malaikat sama Allah Ta'ala. Dibuatin lah sama Allah Baitul Ma'mur. Maka ada qasidah tuh. Lamma tagal Baitul Ma'mur Salla imam ya kan? Lamma taqal Baitul Ma'mur. Tatkala Nabi SAW Isra wal Mi'raj naik kemana? Ke Baitul Ma'mur. Shalla imam, beliau sholat dan mengimami para malaikat. Itu kejadiannya waktu beliau Isra wal Mi'raj. Jadi tempat tawafnya malaikat apa tadi namanya? Baitul Ma'mur ya. Dan hati-hati nih di Mekah itu, untuk menjaga hati itu hati-hati antum. Jangan sampai di dalam hati kita terbesit sesuatu yang apa ya istilahnya kurang pantas gitu. Karena terbesit aja itu bakal langsung kejadian detik itu juga. Misalkan antum melihat ada orang di samping antum, boketek nih orang, keselip nih dalam hati. Itu selama antum top antum boketek terus nih. Walaupun tuh orang udah ngejauh sama antum. Makanya di Mekah ini hati-hati, kita jaga hati. Terus kalau misalkan ngelihat orang, tuh orang hitam banget begini, hati-hati juga tuh. Bisa kejadian detik itu juga. Karena di Ka'bah ini benar-benar pintu langit ini terbuka. Jadi semua apa yang terlintas dalam hati kita ini bakalan langsung diijabah sama Allah Ta'ala. Makanya minta yang baik-baik di situ. Jaga hati. Sebelum masuk Ka'bah nih kita istighfar dulu. Maafin semua kesalahan orang, dan kita jangan sampai terbesit dalam hati kita ini sesuatu yang gak pantas tadi itu, karena dampaknya buat kita juga gitu. Dan hindari ya makanan-makanan yang syubhat tuh. Mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadiannya lebih putih dari sebuah susu kan putih tuh. Hajar Aswad tuh tadiannya lebih putih dari susu. Kenapa bisa hitam? Karena diciumin orang ya, jadi hitam dia. Mungkin putih semua sih orang-orangnya sih. Gara-gara dicium tuh, gara-gara dicium sama orang itu menanggung dosa kita, diserap sama dia. Tapi kalau misalkan di saat kita tawaf nggak bisa mencium Hajar Aswad, jangan dipaksa. Nyium Hajar Aswad sunnah, tapi nyakitin orang hukumnya dosa. Kan berdesak-desakan tuh orang ya, yang dari mana-mana, yang ada emak-emak atau ada kakek-kakek, lo kita sikut begini, dosa nyakitin orang ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, tapi kalau ada kesempatan bagus lo gitu cium Hajar Aswad. Karena Nabi SAW pernah mencium, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, engkau ini hanyalah sebuah batu. Jikalau bukan karena Nabi pernah mencium lu nih, gue gak bakalan mau nyium.
Aswad ini pernah dicium sama Nabi SAW. Dan itu batunya dari surga. Bahkan saking putihnya, putih kehijau-hijauan. Saking beningnya tuh Hajar Aswad. Dan kalau kita lihat di media sosial tuh ada beberapa ilmuwan ngezoom batu Hajar Aswad sebanyak 4.000 kali. Dan setelah di zoom, ternyata benar Hajar Aswad ini di zoom 4.000 kali itu warnanya putih bening. Berarti benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Batu Hajar Aswad ini lebih putih dari sebuah susu. Bahkan saking putihnya ini putih kehijau-hijauan. Hakada. Jadi yang kelima, hajjul bait lil mustati'. Pergi haji bagi yang mampu untuk perjalanan dia dan mampu untuk pulangnya dia. Jadi kalau misalkan ada orang pergi haji, mampu sih untuk berangkatnya, tapi keluarga di rumah terlantar, nggak wajib. Atau misalkan mampu nih buat perginya, tapi buat pulangnya nggak bisa, nggak wajib juga. Jadi wajibnya haji di saat kita punya harta ini, pulangnya kita mampu, perginya mampu, berangkatnya mampu, dan keluarga yang ada di rumah tuh udah ada gitu. Ya, kalau misalkan satu aja yang boncos, udah nggak wajib. Paham ya? Dulu ada kisah seorang bapak, dia bawa anak ke Ka'bah. Setiap kali ini bapak ngajak ini anak umroh atau haji, ini anak selalu pingsan. Pokoknya diajak nih pasti pingsan. Sampai suatu saat bapaknya penasaran, ini anakku kena penyakit apa sih, setiap kali diajak ke Ka'bah nih pingsan terus. Akhirnya dibawa ke seorang ulama. Nanya nih bapak, wahai syekh, ini anak saya kalau setiap kali dibawa ke Ka'bah nih pingsan mulu, wahai syekh. Ini anak saya punya penyakit apa nih? Oh gampang obatnya. Ente besok nih beli kurma. Di saat ente beli kurma, ambil satu butir kurma tanpa sepengetahuan si pemilik. Lalu satu butir kurma itu ente makan, kasih makan ke anak ente itu. Oh begitu obatnya Pak Kiai? Iya. Udah besoknya dia berangkat tuh, beli kurma, ya bangsaan sekilo lah dia beli. Diambil satu kurma tuh tanpa sepengetahuan si pemilik. Diambil, dia bawa ke rumah, dikasih makan tuh ke anaknya yang satu butir tadi tuh. Kan ini hukumnya syubhat nih. Ya, syubhat. Dikasih makan. Set. Akhirnya tahun depan dia umroh lagi. Dia umroh, ternyata alhamdulillah anaknya udah nggak pingsan lagi. Seneng nih dia. Selesai dia umroh, dia datang ke rumah kiai yang dia nanya tuh. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya setiap kali sekarang diajak umroh nih udah nggak pingsan lagi. Alhamdulillah berkat saran dari antum nih, saya kasih makan korma, saya ambil satu butir tanpa sepengetahuan si pemilik. Akhirnya kata kiai, dasar goblok ente. Ente tahu nggak? Itu satu butir itu barang yang syubhat, yang nilainya abu-abu antara halal dan haram. Ente kasih makan ke anak ente itu tadinya waktu di Mekah itu dia ngelihat malaikat, beribu-ribu malaikat turun dari langit untuk tawaf di Ka'bah. Nah, anak ente melihat hal itu karena sebab ente kasih makan hal yang syubhat, jadi pandangannya sudah ditutup sama Allah Ta'ala. Gara-gara apa tadi? Gara-gara satu butir korma yang syubhat tuh. Makanya kita hindari makanan-makanan yang syubhat tuh. Ya, bisa menutup mata hati, bisa menutup pandangan kita dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di Ka'bah ini jangan macam-macam kita di Ka'bah. Bener ya? Luar biasa dah. Apalagi kalau setiap malam Jumat tuh. Malam Jumat jam 12 malam tuh orang-orangnya beda tuh. Kalau kita umroh nih antum-antum mudah-mudahan mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Umroh dan haji gitu ya. Malam Jumat tuh luar biasa tuh, orang-orangnya tuh beda. Dari mulai pakaiannya, dari mulai tasbihnya, zikirnya, itu kayak bukan manusia dah orang-orangnya. Ya, mungkin kita husnuzan mereka malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ka'bah ini setiap tahunnya selalu terisi 70.000. Kalau misalkan dari manusia kayak kemarin pandemi Covid, kan kosong tuh, nggak ada orang kan. Ya itu hakikatnya ada 70.000 malaikat.
Oke, setiap tahun Ka'bah ini nggak pernah kosong dari bilangan 70.000. Kalau misalkan dari kalangan manusia, misalkan cuman ada 60.000 nih, udah 10.000-nya dari malaikat. Intinya bilangannya pasti 70.000 dari Ka'bah. Ya, makanya antum baca sholawat, ada pernah diijazahin sama guru ana tuh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah min ghairi masyaqqatin wala dhairin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kalau antum mau, nah ini ijazahin buat antum nih. Antum baca kata guru ana istiqomah insyaallah dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun antum pasti pergi haji atau enggak umroh. Baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah